Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham terbaik untuk investasi seumur hidup, konsisten memberikan capital gain dan dividen setiap tahunnya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham BBCA. Informasi pasti tentang dividen tahun 2024 saham ini akan diketahui saat RUPS tanggal 14 Maret nanti. Tapi, kita bisa coba proyeksikan berdasarkan beberapa informasi yang ada. Salah satunya adalah informasi di Public Expose beberapa bulan yang lalu. Untuk lebih jelasnya, mari simak dulu video berikut ini. Bapak Andrew Wijaya, apakah ada rencana pembagian dividen yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya? Kami persilakan Bapak Ibu. Oh iya, sebelum saya jawab tadi Bu Hera mau sampaikan sesuatu. Oh ya, terima kasih Ibu Vera, guys ya. Sedikit saja penambahan disampaikan Ibu Vera tepat sekali bahwa dalam jangka waktu dekat dan menengah kita akan mempertahankan MyBCA dan juga mobile banking. Di satu sisi kita juga merasa ini menjadi salah satu migrasi risiko dan juga melakukan diversifikasi selera dari nasabah sesuai dengan segmennya. Jadi migrasi risiko juga menjadi pertimbangan kita untuk mempertahankan dua aplikasi tersebut. Terima kasih Bu Vera, Kezia, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Ibu Hera F. Harin, EVP Corporate Communication. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, yang tadi sudah sempat dibacakan. Pertanyaan dividen selalu ditanyakan para investor. Nah, BCA di bulan Desember akan membagikan interim dividen. Tidak banyak bank yang bayar interim dividen. BCA sudah lakukan ini sudah lama sekali. Pembagiannya akan dibayarkan tanggal 20 Desember. Jadi lumayan nih, selain dapat THR atau dapat yang lain, ini dapat juga dividen dari BCA. Apakah ada rencana dividen lebih besar? Kredit bertumbuh, dividen per share selalu bertumbuh untuk BCA. Makanya untuk manajemen kami selalu menjaga kinerja yang baik. Pada saat ekonomi lagi kurang baik, contohnya masa COVID, itu memang masa yang sulit buat kita semua. Tapi itu juga masa-masa ujian buat semua bankir. Sebagus apa sih membukukan kredit? Jadi kita bersyukur di BCA selama masa COVID, kualitas kredit kita juga terdampak. Tapi masih jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata industri dan sekarang udah membaik dengan cepat. Tentunya ini sangat berpengaruh pada kinerja. Karena kalau kredit banyak macet, pasti kinerjanya terpengaruh. Nah, itulah sebabnya kami juga bisa menjaga dividen per share daripada BCA. Itu ada di halaman berapa ya dividen per share kita? Bisa dilihat bahwa dividen per share itu juga selalu meningkat. Jadi kita harapkan juga payout ratio-nya improving dari tahun ke tahun. Jadi inilah track record daripada dividen per share. Mas Andrew, ini yang saya sebutkan yang warna hijau ini loh bar chart-nya. Jadi kelihatan 2020 sedikit menurun karena itu masa COVID. Ya, tapi sedikit aja. Setelah itu udah meningkat. Jadi luar biasa ya, naik 32% kalau yang selalu menerima dividen dari 2018 dengan sekarang. Lumayan, investasi di mana 32%. Coba lihat ROE. Nah, sebelahnya return on equity BCA itu 23,5%. Untuk investor artinya apa ya? Artinya setiap Rp1 yang ada tanamkan di BCA sebagai modal, returnnya 23,5% untuk 9 bulan. Mau cari di mana Bapak Ibu? 23,5%. Kalau di deposito ya kecil. Biar beli reksadana mudah-mudahan dapat segini. Tapi ini adalah konsisten. Jadi investor selalu ada yang investasi yang buat nabung, investasi yang buat daily trading in and out. Jadi Anda bisa pilih-pilih. Kan tidak semua ditaruh dalam one bucket. Terima kasih. Oke, setelah kamu nonton video tadi, ada beberapa hal menarik yang ingin kita bahas. Yang pertama, kamu bisa lihat berdasarkan tampilan di sebelah kiri ini. Kamu bisa memperoleh beberapa informasi, seperti yang pertama, payout ratio selalu tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Ini merupakan dividen trend payout ratio saham BBCA, yang mana terus naik dari 32,4, 47,9, 48,2, 56,9, dan terakhir 62%. Nah, ini merupakan salah satu hal yang menarik. Jarang perusahaan yang konsisten memberikan payout ratio yang terus bertumbuh setiap tahunnya. Yang kedua, dividen per share naik 32% dalam 4 tahun ini.
Kamu bisa lihat untuk tabel berikut ini, di mana sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, dividen per share BBCA terus mengalami peningkatan. Bahkan, CAGR-nya mencapai 32% selama 4 tahun. Peningkatan yang bisa dikatakan konsisten dari waktu ke waktu. Dan cukup jarang perusahaan yang menghasilkan CAGR dividen dengan angka 32% seperti BBCA ini. Apalagi jika ditarik dalam jangka panjang, BBCA ini merupakan salah satu perusahaan yang paling konsisten membagi dividen. Poin ketiganya, pemegang saham BBCA yang beli saham ini di tahun 2018 tentu saja punya dividen yield yang berkali-kali lipat untuk tahun 2022 dan seterusnya. Misalnya, kenaikan dari dividen per share Rp68 di tahun 2018 naik menjadi 205 di tahun 2022. Coba kamu simulasikan sendiri, mungkin saat kamu membeli saham ini di tahun 2018, dividen yieldnya hanya receh. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan dividen yieldnya akan menjadi semakin besar apabila dividen per share-nya terus mengalami pertumbuhan. Contohnya seperti di tahun 2022 dan seterusnya nanti. Nah, ini merupakan proyeksi dividen yang saya buat. Angka ini masih bersifat proyeksi atau simulasi, sehingga bisa saja benar, bisa juga salah. Untuk informasi pastinya akan kita ketahui saat RUPS nanti. Tapi apabila mengacu pada dividen payout ratio terakhir yang mereka bagikan, maka ada kemungkinan dividen payout rasionya akan menjadi sama di tahun 2024 ini. Tapi kita tidak tahu, kita tunggu saja informasi pastinya saat RUPS nanti. Tapi apabila dividen payout rasionya sama, maka apabila dikurangi dividen interim yang sudah dibagikan di akhir tahun lalu, dividen yieldnya hanya mencapai 2% untuk harga saham 10.150. Tapi seperti yang saya katakan, BBCA ini merupakan saham dividen yang tidak akan terasa jika membeli di tahun tersebut. Tetapi akan lebih terasa apabila kita membeli, menyimpan, dan menunggu hingga dividen per share-nya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Seperti yang tadi kita sudah bahas, khususnya untuk tahun 2018 yang mana terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022. Tapi ingat, itu juga hanya data masa lalu. Di masa depan tidak menjamin dividen per share-nya akan terus meningkat. Karena terjadi berbagai hal yang mungkin kita tidak bisa prediksikan. Apakah kinerja perusahaan semakin baik atau kinerja perusahaan malah mengalami penurunan. Untuk aspek dividen, BBCA juga merupakan salah satu perusahaan yang sangat berkomitmen membagi dividen setiap tahun. Bahkan biasanya membagi dividen 2 kali setahun. Salah satu buktinya adalah mereka terus bagi dividen sejak IPO di awal tahun 2000. Mari lihat histori dividen BBCA berikut ini. Oke, setelah kita bahas dari aspek dividen, sekarang saya mau bahas terkait aspek capital gain-nya. Tahukah kamu bahwa sejak tahun 2009 hingga tahun 2024, BBCA ini konsisten menghasilkan capital gain kepada pemegang sahamnya. Saya sudah pernah buat video ini seperti thumbnail pada berikut ini. Tapi kamu bisa lihat juga untuk informasi ringkasannya pada tampilan di samping ini, di mana sejak tahun 2009 hingga tahun 2024, harga saham BBCA cenderung konsisten mengalami peningkatan. Bahkan pada saat krisis di tahun 2020, harga sahamnya masih naik 1,1%. Ini tentu hal yang tidak mudah bagi perusahaan lainnya, di mana mereka berusaha mempertahankan konsisten kenaikan harga saham setiap tahun. Apalagi ini dalam jangka waktu 16 tahun. Setidaknya berdasarkan data yang ada di Stockbit yang saya ambil saat video ini dibuat. Tapi kamu bisa juga cross-check data ini untuk memastikan apakah valid atau tidak. Oke, kemudian kita bahas terkait perbandingan saham BBCA dengan industri sejenis, yaitu saham BBRI, BMRI, dan BBNI. Apabila kita lihat dari aspek valuasi baik itu PER dan PBV, memang BBCA ini memiliki valuasi yang jauh lebih mahal dibandingkan 3 saham lainnya.
Hal itu kamu bisa lihat dengan data berikut ini, di mana saat video ini dibuat, PER BBCA mencapai angka 25,73 kali, sedangkan 3 saham lainnya memiliki PER di bawah 20 kali. Untuk aspek PBV, BBCA memiliki PBV 5,16 kali, dan 3 saham lainnya memiliki PBV yang bahkan di bawah 4 kali. Untuk aspek profitabilitas, dari aspek NPM, kamu bisa lihat bahwa BBCA memiliki NPM tertinggi dengan angka 49,2%. Nah, ini merupakan hal yang berkaitan di mana valuasinya menjadi lebih tinggi karena mereka mungkin saja memiliki efisiensi dari hal biaya yang jauh lebih baik sehingga profitabilitasnya menjadi yang paling besar dibandingkan 3 saham lainnya. Kemudian kita lihat dari aspek kinerja harga saham. Dalam 3 tahun terakhir, BBCA menghasilkan kenaikan harga 51%. Memang angka ini jauh lebih rendah dibandingkan BMRI dan BBNI, tapi masih lebih baik dibandingkan saham BBRI. Sedangkan untuk harga year to date-nya, BBCA menghasilkan kenaikan harga saham 7,98% dan angka ini menjadi yang terendah dibandingkan 4 saham yang kita bahas ini. Kemudian dari aspek income statement-nya, kita lihat dari aspek revenue-nya atau pendapatan. Kamu bisa lihat untuk pendapatan BBCA lebih rendah dibandingkan BRI dan Mandiri, tapi masih lebih baik dibandingkan BNI. Sedangkan untuk aspek net income-nya seperti itu juga, di mana net income BBCA lebih rendah dibandingkan BRI dan Mandiri, tapi masih lebih baik dibandingkan saham BBNI. Meskipun begitu, 4 saham ini merupakan 4 saham yang bisa dikatakan sang penguasa IHSG karena mereka memiliki kinerja yang bagus, rutin membagi dividen, memiliki brand image yang baik, dan bisa dikatakan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi yang mana akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi ke depannya. Tapi kita lihat saja ke depannya seperti apa. Karena data di masa lalu dan di masa sekarang tentu tidak menjadi jaminan data tersebut akan terulang di masa depan. Kita lihat saja kinerja 4 saham bank ini akan seperti apa di masa depan. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saya pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.